Tidak bisa hidup tanpamu. Di antara ratusan calon penumpang pesawat yang akan bertolak ke Bali, terdapat sepasang suami istri yang sedang berada di area Longe, sebuah maskapai terbesar di Indonesia. Kamu mau makan apa? Dev bertanya ke Dian yang baru kembali dari toilet. Aku sudah kenyang. Kamu mau aku ambilkan makanan atau minuman? Dian bertanya balik. Tidak, nanti aku ambil sendiri saja. Kemarilah duduk saja. Dev menarik lembut tangan Dian untuk duduk di dekatnya. Aku lupa mau telepon Kalista. Tadi pagi dia kirim pesan padaku. Dian langsung membuka ponselnya dan mulai membuat panggilan. Kalista. Hai Dian, kamu di mana? Sudah bangun tidurnya? Hehehe, Kalista menggoda temannya yang tadi pagi belum bangun tidur saat ditelepon. Sudah dong, hehehe. Maaf ya aku tidak menerima teleponmu dengan baik. Jawab Dian. Tidak masalah, aku paham kok. Oh ya, kamu sekarang di mana? Sudah baca pesanku kan? Sudah. Tapi aku minta maaf kita tidak bisa bertemu dulu mulai hari ini hingga 1 minggu ke depan. Kenapa? Kalista yang sedang membaca buku tentang ibu hamil dan problematikanya, itu meletakkan sejenak bukunya demi menerima panggilan dari teman satu-satunya. Aku sudah berada di bandara untuk ke Bali bersama suamiku. Jawab Dian malu-malu. Dev yang pura-pura membaca majalah, sesungguhnya sedang menguping pembicaraan antar wanita. Akan ada rencana selanjutnya setelah yang pertama gagal. Wah, kamu mau bulan madu ya? Ya sudah, selamat bersenang-senang ya. Semoga pulang dari honeymoon bisa menghasilkan kabar bahagia. Kalista tersenyum senang. Kebahagiaan Dian juga kebahagiaannya. Dia dan Dian sama-sama memulai segalanya dari nol. Tidak ada keluarga yang support. Teman pun cuma satu sama lain. Untuk itulah mereka saling menguatkan bila salah satu dari mereka lemah dan berduka. Aku belum bilang ya, Kalista, aku sudah hamil. Dian cekikikan dan menatap suaminya yang tersenyum lembut padanya. Dev menarik tubuh sang istri dan mencium pipi sang istri sehingga menimbulkan suara cupepepe. Ah selamat sayangku, kita hamil bersama-sama. Aku sudah tidak sabar ingin mengobrol denganmu. Jawab Kalista. Iya nanti ya sepulang dari Bali, kita akan berjumpa lagi. Iya, have fun ya Dian. Niwuoh. Niwuoh. Dian pun menutup panggilannya dan Dev menyaksikan istrinya menelpon dengan bahasa yang sangat mesra pada temannya. Kalau aku tidak tahu, aku pasti mengira kalau kamu sedang menelpon lelaki lain. Cekak, Dev menggelengkan kepalanya. Kalista itu temanku sejak kami sama-sama susah. Kami bertemu saat melamar menjadi office girl dan kami diterima. Siapa sangka seorang office girl sebuah perusahaan, kini malah menjadi nyonya presidir perusahaan itu sendiri. Jawab Dian, sambil mengenang masa lalu mereka. Office girl, temanmu itu dulu seorang office girl. Dev tidak percaya dengan yang didengarnya. Ya, bapaknya seorang tukang becak dan ibunya seorang penjual jamu gendong. Ternyata, baru ketahuan belum lama ini kalau mereka adalah orang tua angkat Kalista. Orang tua sesungguhnya adalah Nyonya Agnes dan Tuan Doni. Kalista dibawa pergi mominya sejak baru dilahirkan dan ditinggalkan di depan rumah orang tua angkatnya. Momi Kalista kabur dari papinya selama 23 tahun dan baru bertemu kembali beberapa bulan yang lalu. Ternyata karena sebuah kesalahpahaman mereka berpisah tapi sekarang mereka sudah rukun kembali. Dian menjelaskan semua kejadian yang menimpa sahabatnya itu. Dev tertegun mendengarnya. Pria itu menyangka kalau Kalista adalah perempuan yang hidup berfoya-foya dengan uang yang dihasilkan Doni Rickman. Tapi ternyata semua karena usahanya sendiri hingga bertemu dengan Darren, suaminya. Kamu kenapa bengong? Ada yang salah dengan ucapanku. Dian memalingkan wajahnya menatap sang suami yang wajahnya tertunduk dengan kedua telapak tangan menyatu di antara kedua lututnya. Aku hanya membayangkan, apa yang terjadi jika kamu kabur lagi dariku dan saat itu tidak berhasil aku temukan. Apakah nasib anak kita akan seperti Kalista? Yang kedua orang tuanya bertemu lagi hingga puluhan tahun kemudian. Jawab Dev dengan ekspresi datar. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Dian terdiam. Dia lupa kalau dia juga seperti Momi Kalista namun bedanya, Dev selalu menemukannya. Dian dan Dev terdiam cukup lama hingga akhirnya suara panggilan untuk memasuki pesawat, menggema di dalam Longe. Sudahlah tidak usah dipikirkan lagi. Aku tahu kamu pasti tidak akan melarikan diri dariku lagi. Karena aku tidak bisa hidup tanpamu, tidak seperti papinya Kalista yang masih bisa hidup 23 tahun kemudian bahkan sampai sekarang.
Aku, mungkin akan bunuh diri kalau harus kehilanganmu. Jawab Dev. Kalimat yang diucapkan Dev membuat Dian menitikkan air mata. Wajahnya mulai menampakkan ingin menangis. Maafkan aku Dev, aku berbuat begitu karena emosi sesaat. Aku bukan orang yang bisa menahan emosi. Siapa juga istri yang tidak emosi melihat suaminya bercumbu dengan perempuan lain. Saat itu aku merasa aku hanyalah istri di atas kertas jadi aku tidak berhak untuk marah. Tapi, aku juga tidak bisa untuk diam saja. Jadi, aku memilih untuk pergi. Jawab Dian sambil menangis terseduh-seduh. Kamu istriku sampai kapanpun. Kamu berhak untuk marah pada semua perempuan yang ingin menyentuhku. Jangan pernah bilang lagi istri di atas kertas, oke? Nanti baby kita marah sama dadinya. Dev memeluk Dian penuh haru dan cinta kasih. Tidak pernah salah dia menjatuhkan pilihan untuk menikahi perempuan emosian ini. Dev pun menghapus air mata sang istri dan mereka berjalan menuju pesawat sesuai yang diperintahkan. Perempuan hamil yang telah menyelesaikan olahraga yoga sorenya, membasuh keringat di wajah, leher, dan tubuhnya. Kalista mengikuti gerakan tutorial dari internet untuk senam yoga ibu hamil. Hari-harinya saat ini hanya diisi makan, tidur, senam, dan bercocok tanam. Kalista ingin bekerja lagi sekedar mengisi waktu luang. Namun, nasibnya selalu berakhir dengan buruk kalau keluar rumah. Oleh karena itu, Kalista sadar diri untuk tidak kemana-mana. Toh di rumah sebesar ini banyak yang bisa dilakukannya. Perempuan hamil yang sudah kering keringatnya itu pun menenggak jus alpukat yang menyegarkan tenggorokannya dan juga membuatnya kenyang lebih lama. Bu Hera, jam berapa sekarang? Kalista yang tidak membawa jamnya dan ponselnya pun sedang dicharge, bertanya pada Bu Hera yang baru saja datang membawakan cemilan jagung manis rebus untuk sang majikan. Jam 3, Nyonya. Hera melirik arlojinya, sesaat setelah meletakkan sepiring jagung manis di atas meja. Darren masih lama lagi pulang. Aku ingin kembali ke kamar dan berendam, setelah ini. Jawab Kalista sambil mengipas-ngipas tubuhnya yang keringetan dengan handuk kecil. Baik Nyonya. Mohon maaf Nyonya, ada yang ingin saya katakan kalau Nyonya berkenan mendengarkan. Hera yang merupakan kepala pelayan di rumah ini, usianya masih di atas mamahnya dengan penampilan yang sangat keibuan. Apa itu Bu? Tanya Kalista penasaran. Part 259. Meminta cuti. Baik Nyonya, mohon maaf Nyonya, ada yang ingin saya katakan kalau Nyonya berkenan mendengarkan. Hera yang merupakan kepala pelayan di rumah ini, usianya masih di atas mamahnya dengan penampilan yang sangat keibuan. Apa itu Bu? Tanya Kalista penasaran. Begini, saya ingin meminta cuti untuk kembali ke kampung halaman saya bersama Wandi sekitar 1-2 bulan. Ada urusan yang harus saya lakukan di sana, Nyonya. Hera menunjukkan dengan jelas betapa status di antara mereka sangatlah berbeda, majikan dan anak buah. Meskipun anak buahnya seumuran dengan mamahnya. Cuti. Apa ada keperluan mendesak di sana hingga selama itu? Tanya Kalista. 1 atau 2 minggu mungkin masih bisa. Tapi kalau sampai 2 bulan. Kalista memang terbiasa tanpa dibantu siapapun. Dulu saat masih hidup sendiri, Kalista pernah menderita penyakit tipus tapi tidak dirawat karena tidak adanya biaya. Sehingga Kalista harus merasakan derita penyakitnya di rumah dengan pengobatan seadanya. Tapi kini Kalista sedang berbadan 2 dan banyak musuh yang mengincarnya. Semoga saja sepeninggal Bu Hera, keadaan baik-baik saja dan lebih kondusif. Hanya urusan keluarga saya, Nyonya. Tapi saya harus datang untuk menyelesaikannya. Semoga Nyonya memberi saya izin. Kalau Nyonya sudah menyetujui, maka Tuan pasti tidak keberatan. Hera tahu kalau semua aturan di rumah ini adalah tergantung ibu hamil. Darren, majikan mereka terserah sang istri bagaimana baiknya. Kalau memang benar-benar terpaksa, ya sudah silahkan diurus dulu Bu. Semoga lekas kelar urusannya jadi bisa segera kembali ke rumah ini. Jawab Kalista sambil tersenyum. Terima kasih Nyonya, saya akan mulai cuti 2 hari lagi. Jadi, saya masih ada waktu untuk melayani Nyonya sampai 2 hari ke depan. Ujar Hera. Oh, baiklah. Dengan senyum dipaksakan, Kalista tersenyum tipis. Setelah puas menikmati hembusan angin sore, Kalista kembali masuk ke dalam kamar untuk menikmati berendam air hangat. Baginya, relaksasi paling menyenangkan adalah berendam. Keluarga ini punya banyak aromaterapi import dengan berbagai jenis wewangian mewah yang membuat si penikmatnya begitu menikmati sensasi berendam lama-lama.
Setelah kurang dari setengah jam berendam, Kalista memakai kembali kaos oblong dan rok pendek selutut. Penampilannya selalu terlihat segar dan energik, menularkan aura semangat dan positif ke semua penghuni rumah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan rambut yang masih basah digerai dan bedak juga lipstik tipis-tipis membuatnya siap menyambut sang suami pulang dari kantor dengan wajah berseri-seri. Kalista memutuskan untuk berjalan-jalan sekitar taman dan jalanan setapak sepanjang pekarangan belakang rumahnya. Waktu hampir gelap dengan lampu-lampu taman sudah mulai dinyalakan, Kalista mendengar suara bisik-bisik dari halaman belakang yang sepi yang baru kali ini dia memiliki kesempatan untuk melewatinya. "Kamu tenang saja, semua sudah sesuai rencana. Aku sudah mendapatkan izin 2 bulan untuk keluar dari rumah ini. Nanti kita bisa menyusun rencana lebih baik lagi setelah aku sampai di rumah." Kalista hafal betul kalau itu suara Hera. Tapi tidak tahu dia bicara dengan siapa di telepon. Kalista segera meninggalkan tempat itu perlahan-lahan dan kembali ke jalan setapak seolah-olah baru datang ke sana. "Loh, Bu Hera ada di sini." Hera kaget mendapati majikannya sedang berjalan-jalan ke halaman belakang. "Iya Nyonya ada perlu apa kemari?" "Semoga saja dia tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan," pikir perempuan paruh baya tersebut. "Aku belum pernah ke sana. Lucu ya, setelah berbulan-bulan, aku belum menjelajahi semua tempat di rumah ini," sahut Kalista dengan santainya. "Oh, di sana tidak apa-apa Nyonya. Hanya kebun yang berisi pohon buah-buahan yang tinggi dan lebat. Selebihnya tidak ada lagi," jawab Hera dengan sikap tenang yang sangat profesional. "Sayang sekali kalau begitu. Aku mau melihat." Bu Hera mau ikut. "Aku mungkin bisa menemukan ide agar halaman belakang menjadi lebih berguna." Kalista tersenyum sambil mengedipkan matanya, melewati Hera yang tidak mengerti apa maksud dari majikannya ini. Mau tidak mau, Hera pun mengikuti Kalista di belakangnya. Kalista takjub melihat halaman belakang yang mungkin luasnya sekitar 500 meter persegi itu hanya diisi dengan pohon mangga, pisang, dan jambu. Selebihnya terisi kursi panjang dan meja untuk berteduh. Kalista baru sadar kalau di rumah ini tidak ada kolam renang. Biasanya di rumah-rumah orang kaya pasti ada kolam renang, tapi tidak dengan rumah ini. Perempuan hamil itu ingin mengkonfirmasi kepada suaminya nanti saat dia sudah pulang, kenapa tidak ada kolam renang. "Bu, menurut ibu, di sini bagusnya direnovasi jadi apa ya? Kalau hanya pohon buah malah terkesan angker dan tidak terawat." Pertanyaan Kalista membuat Hera mengernyitkan alisnya. Dia sudah bekerja di keluarga Anderson dan belum pernah ada yang berani mengubah susunan rumah sebelumnya. Mungkin Nyonya harus membicarakan sebelumnya dengan Tuan sebelum merenovasi. Karena rumah ini dibangun sebelum Tuan Darren dilahirkan dan belum pernah ada yang mengubahnya. Jawab Hera dengan hati-hati. "Iya, rencananya aku akan bilang setelah dia pulang kerja. Aku hanya meminta saran Bu Hera saja, bagusnya dibuat apa. Kalaupun tidak diizinkan ya tidak apa-apa," jawab Kalista dengan tersenyum. Entah kenapa Hera merasa sudah 2 kali ini nyonya majikannya tersenyum aneh seperti mengetahui sesuatu tapi dipendamnya. Kalista mengambil ponselnya dan membuat video suasana halaman di belakang. Keseluruhannya direkam tanpa kecuali, bahkan perempuan hamil itu sambil berjalan membuat video dengan memutar tubuhnya. Hera memperhatikan majikannya dari pinggir, tempat dia berdiri semula dan belum beranjak lagi. Setelah puas mengambil video dan foto, Kalista pun berjalan menyusuri halaman belakang dengan duduk di kursi yang ada di sana. Halaman ini menghadap barat jadi sinar matahari akan terasa teriknya kalau sore hari. Bagus buat kolam renang, jadi kalau berenang pagi-pagi sampai siang tidak akan kepanasan, gumam Kalista. Hera diam tidak merespon apa-apa. Sejujurnya, Kalista penasaran siapa yang ditelepon Bu Hera barusan. Kenapa dia malah justru bebas saat cuti kelak? Kalau tidak ada yang mencurigakan, harusnya dia tidak perlu ke halaman untuk menerima telepon. Baiklah, sudah cukup home touringnya. Hehe, aku akan masuk ke dalam menunggu Darren pulang. Kalista segera berbalik melewati jalan setapak kembali ke halaman depan. Meninggalkan Hera di belakang yang masih termenung memikirkan sebenarnya apa maunya nyonya majikan ini. Tingkahnya dan senyumnya sangat mencurigakan. Kalista kembali ke dalam kamarnya sambil membuka laptop dan berselancar ke dunia maya. Ada yang harus diselidikinya karena mengganggu pikirannya. Kalista mulai membuka situs nomor 1 di dunia dan mengetik kalimat di kolom pencarian. Tidak berapa lama, muncullah beberapa berita yang mencengangkan. Rumah ini dulunya adalah salah satu markas Belanda yang kemudian dimiliki oleh satu keluarga ningrat. Namun,
Rumah ini dijual pada tahun 1800 dan mengalami beberapa renovasi sampai saat ini. Part 260. Sarapan apung. Tidak berapa lama, muncullah beberapa berita yang mencengangkan. Rumah ini dulunya adalah salah satu markas Belanda yang kemudian dimiliki oleh salah satu keluarga ningrat. Namun, rumah ini dijual pada tahun 1800 dan mengalami beberapa renovasi sampai saat ini. Kepemilikan terakhir sebelum menjadi milik The Anderson adalah milik keluarga Alana Smith, seorang istri asli pribumi yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Australia, Mark Smith. Sampai sini Kalista menyandarkan punggungnya dan melipat kedua tangannya di depan dada. Sejak melihat Hera menelpon dengan sembunyi-sembunyi di halaman belakang yang baru pertama dilihatnya, membuat Kalista bersemangat untuk mengorek lebih jauh. Bibir Kalista tersenyum lebar setelah menemukan tantangan baru untuk mengusir kebosanannya seharian berada di dalam rumah. Darren pasti mengetahui sejarah rumah ini sedikit banyak. Perempuan hamil itu bertekad akan menjadi detektif tak kasat mata mulai hari ini. Dian sangat takjub dengan pemilihan kamar untuk bulan madu mereka yang telat ala Dev tersebut. Setiap kamar yang ada di villa ini memiliki sebuah kolam renang pribadi dan bak jacuzzi, di mana keduanya membawa suasana romantis ke level yang lebih tinggi dengan taburan kelopak bunga. Dan, tamu villa di sini juga bisa menikmati sarapan apung di dalam kolam renang pribadi per kamarnya. Bukanlah kamar hotel yang langsung masuk ke kamar namun kamar villa yang memiliki fasilitas seperti rumah pribadi. Villa yang tenang dan asri ini hanyalah beberapa menit saja dari hingar-bingar seminyak dan sejumlah spot asyik di Kuta. Villa ini juga dekat dengan sejumlah pantai paling indah di Bali, seperti Double Six dan Legian, yang hanya berjarak 15 menit. Kamu suka? Dev memeluk tubuh ramping sang istri dari belakang, tatkala perempuan hamil itu sedang memandang kolam renang pribadi di depan jendela kamar mereka. Selama 1 minggu penuh, kamar ini akan menjadi milik mereka berdua. Namun bukan senyum luapan kegembiraan, malahan isak tangis yang didengar Dev. Hei, kamu kenapa? Kamu tidak suka tempat ini? Kita bisa pindah ke hotel atau villa lain kalau sayangku tidak suka. Dev memutar tubuh Dian hingga menghadap padanya. Tampak matanya yang mengalirkan butiran bening di pipi dan bibirnya yang mengatup menahan tangis. Aku suka sekali. Aku hanya merasa, betapa beruntungnya aku bisa menikmati surga dunia ini. Bahkan bermimpi pun aku tidak berani. Jawab Dian sambil menghapus air matanya cepat-cepat. Dev memeluk sang istri dan membisikkan kata-kata di telinga perempuan yang sedang mengandung keturunan The Kingston. Kamu adalah alasanku untuk hidup. Sebelum ada kamu, hidupku kacau berantakan tanpa petunjuk dan arah. Aku tidak tahu apa itu rumah, apa itu cinta, apa itu takut kehilangan. Setelah bertemu denganmu, aku merasa aku terlahir kembali menjadi manusia. Manusia yang mengerti bahwa hidup itu tidak hanya senang-senang dan foya-foya, tapi juga terkadang harus merasakan sedih, takut, khawatir kehilangan, dan rasa lainnya. Tetaplah bersamaku hingga maut memisahkan kita. Dian semakin kencang menangis mendengar untaian kalimat romantis yang diucapkan Dev, pria iblis yang awal mengenal sangat ingin dihindari dan melarikan diri sejauh mungkin. Sudah sore, kita mandi dulu baru jalan-jalan sekitaran villa ini saja. Kamu mau? Atau kamu masih lelah setelah perjalanan jauh? Dev memegang dagu Dian dan menatapnya lamat-lamat. Sebenarnya agak lelah juga tapi sayang sekali kalau sudah jauh-jauh ke sini tapi tidak jalan-jalan. Dian tersenyum bahagia dan memeluk erat kekasih halalnya yang dimulai dengan sebuah kesalahan. Anak pintar. Oke sekarang kita mandi dulu di kamar mandi. Besok pagi kita bisa sarapan dan berenang di kolam renang itu. Dev menunjuk kolam renang pribadi yang ada di depan jendela kamar mereka. Kolam renang berbentuk segi empat dengan kedalaman sekitar 170 cm dengan penghijauan di sekelilingnya. Oke, Dian menutup lebih dahulu jendela kamar dan mengunci rapat-rapat kacanya dari dalam. Lalu menutup tirainya. Mereka pun berjalan menuju kamar mandi dengan tangan saling bergandengan tidak terlepas. Bulan madu adalah bulan madu. Dan, Dev memanfaatkan momen tersebut dengan bercinta dengan sang istri dimulai dari kamar mandi.
Bathtub yang cantik dan ditaburi bunga mawar dengan keharuman menyegarkan membuat Dev dan Dian menikmati percintaan mereka dengan suasana tenang dan harmoni.